saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita tentang Mechanics of Materials. Kali ini temanya adalah defleksi. Ya, apa itu defleksi? Defleksi adalah ini peragaannya. Defleksi adalah lendutan pada balok atau poros. Katakan ini balok atau poros. Misalnya kita contoh dulu dari yang paling sederhana ya. Misalnya begini. Ini poros ya. Dipegang di sini. Kemudian ditekan di sini. Nah. Ya. Nah, ditekan di sini, maka yang tadinya begini lurus, kemudian ditekan menjadi maka ini adalah disebut defleksi sebesar Y. Ya. Defleksi sebesar Y. Nah, sekarang kita mulai dari dasar. Kira-kira apa yang mempengaruhi lendutan atau defleksi suatu balok? Ya. Coba perhatikan. Yang pertama sudah pasti P, pasti berpengaruh. Dimana kalau P semakin besar, maka defleksinya semakin besar. Ya. Kemudian kira-kira apa lagi? Panjang. L. L juga berpengaruh. Semakin panjang L, maka defleksinya akan semakin besar. Maka L juga berpengaruh. Semakin panjang dia akan semakin besar. Kemudian jenis material. Kalau materialnya kaku, katakan baja, semakin kaku, maka defleksinya semakin kecil. Tetapi kalau materialnya elastis, lembek, misalnya plastik, maka defleksinya semakin besar. Ya. Nah, hati-hati, baja dengan plastik, baja itu E-nya tinggi, sedangkan plastik E-nya rendah. Maka E-nya semakin tinggi akan membuat defleksinya semakin kecil. Berarti E-nya berbanding terbalik ya, E-nya semakin tinggi, defleksinya semakin kecil. E itu adalah modulus elastisitas. Kemudian satu lagi, tergantung penampang. Kalau penampangnya besar, nah penampang di sini penampang di sini adalah momen inersia atau I. I itu adalah penampang. Waktu kuliah statika struktur Anda sudah tahu I ya. Kalau dia misalnya baloknya begini, B tingginya H, maka I sama dengan B kali H pangkat 3/12. Nah, itu. Nah, kalau I-nya semakin besar atau penampangnya semakin besar, maka defleksinya akan semakin kecil. Berarti juga berbanding terbalik.
Nah, sehingga persamaan ini bisa kita susun kira-kira yang semakin besar, P semakin besar maka Y-nya semakin besar. L semakin besar maka Y-nya semakin besar. E semakin kecil maka Y-nya semakin, E semakin besar maka Y-nya semakin kecil. Berarti ini berbanding terbalik. Ini adalah berbanding terbalik. Membagi. Kira-kira seperti itu. Maka rumus dasar daripada defleksi itu adalah sekitar sini. Sama dengan C P kali L pangkat N misalnya kan per EI. Contoh, kalau ini, nah di beberapa buku teks ada ininya, ada tabelnya di appendix beberapa buku teks itu sudah ditampilkan. Misalnya begini, kalau kasusnya begini, maka defleksi di sini adalah Y sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Kalau misalnya ditumpu sederhana begini, oke, maka turunnya di sini Y sama dengan PL pangkat 3 per 30 per 48 EI. Nah, sekitar ini biasanya pangkat 3. Ya. Kalau bebannya distribusi pangkat 4 biasanya. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan defleksi pada balok. Nah, ada beberapa teori yang diketahui untuk menentukan defleksi balok. Yang pertama, metode integrasi langsung. Ya. Direct integration methods. Yang kedua, metode luas momen. Momen area nah, ada yang lain metode energi ya. Metode energi atau energi method ya. Ada metode superposisi ya. Metode gabungan. Ya, atau tuh, silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Ini mau dihapus. Sekarang saya ingin membahas, pertama dulu kita bahas adalah ini, metode integrasi langsung ya. Metode integrasi langsung.
Misal kasusnya begini, balok cantilever ditumpu di ujung kanan, maka ditumpu di ujung kanan, kemudian bebas ke kiri, kemudian ada gaya P, dia plate gaya P di ujung kiri, maka defleksinya adalah Y. Kita buat sistem koordinat X-nya di sini ya. Jadi ini adalah X sama dengan 0, sini adalah X sama dengan L. Ya. Nah, anggaplah batang ini memiliki elastisitas E, memiliki penampang dengan I, sudah diketahui. Yang diketahui adalah P panjang gayanya P, panjang L, penampang I, elastisitas E. Nah, berapa defleksi di ujung kiri? Nah, untuk menjawab ini kita harus terlebih dahulu kita harus membangun persamaan momennya. Waktu kuliah statika struktur, kalian sudah diajarkan cara membuat diagram momen. Ya. Nah, kalau sepanjang ini, ya, momen adalah M sama dengan P kali X, ya. Gaya kali jarak di sini. Nah, sehingga kalau ini kita potong, ya, agak ke bawah dikit. Nah, kalau ini kita potong, maka di sini ada P. Maka momen positif ada konsensus tanda. Kalau kita memotong potongan sebelah kiri, momen positif dianggap di sini, ya. Nah ini seimbangnya harusnya begini. Nah, jadi momen yang ada di sini tergantung kepada X. Kalau X-nya segini, ya, M sama dengan P kali X, ya. Kalau X-nya 0, maka momen di sini adalah 0. Nah, semakin ke kanan, X-nya akan bergerak. X-nya semakin panjang, berarti momennya semakin besar. Nah, semakin ke sini, momennya semakin besar. Tapi momennya negatif. Karena arahnya ini adalah menunjukkan arah negatif. Ya, jadi P ini memutar melawan jarum jam, maka biar seimbang harus searah jarum jam. Nah, yang searah jarum jam ini adalah negatif. Jadi momen sama dengan min P kali X. Jadi kita plot ke bawah, di sini 0. Pada X sama dengan L, maka momennya adalah M sama dengan P kali min P kali L. Ya. Nah, jadi M sama dengan min P kali X. Semakin X-nya bergerak ke kanan, maka momennya semakin besar. Maka yang paling besar adalah di sini. Tadi patah, saya tekan tadi patah di sini. Karena di sini momennya paling besar. Nah, menurut teori, menurut metode integrasi langsung, ya, persamaan dasarnya begini. Ya, dihafal aja dulu. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan M
fungsi X. Ini adalah mx sama dengan min px. Momen sebagai fungsi X adalah min px. Momen tergantung kepada X. Ya, momen besarnya momen di sini tergantung kepada X. Kalau di sini X-nya 0, makin ke kanan makin besar, maka makin momennya juga makin besar. X-nya bergerak ke kanan makin besar, maka momennya juga makin besar sampai maksimum pada X sama dengan L. Berarti momen di sini adalah min PL. Nah, sehingga kita dapat persamaan. Nah, Y ini adalah defleksi, sedangkan X adalah posisi. Nah, sekarang kita tentu mau mencari ini. Ini adalah persamaannya. Persamaan diferensial tingkat 2. Nah, gimana? Untuk menyelesaikan Y, tentu kita integralkan 2 kali. Jadi begini, kita integral pertama ya. Ini kita integralkan, ini kita integralkan. Ini diintegralkan menjadi dy per dx sama dengan, oke, tunggu sebentar. Kita buat dulu persamaannya. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min px. Nah, ini kita integralkan. dy per dx sama dengan integral min px sama dengan min setengah px kuadrat tambah C1 tambah C1. Ya, gitu kan? Dalam kalkulus dasar integral ini, integral min px adalah min setengah px kuadrat tambah C1. C1 ini apa? C1 ini konstanta yang kita hitung dari kondisi batas. Coba lihat kondisi batas ya. Nah, ini dy per dx itu kalau di dalam kalkulus apa? Dikenal sebagai kemiringan. Kemiringan, slope, gradien. Betul nggak? Gradien atau kemiringan. Jadi pada X sama dengan 0, kemiringannya ini. Kemiringan garis singgung. Ya. Pada X sama dengan L, horizontal. Karena memang tidak ada kemiringan. Ini dipegang. Nah, seperti itu. Jadi pada, coba kondisi batas, boundary condition, pada X sama dengan 0, maka dy per dx sama dengan theta. Katakan ya, theta. Ada sudut theta. Tetapi pada X sama dengan L, maka dy per dx sama dengan 0. Nah, ini memberi ini berguna apabila kita masukkan ke sini. Ya. Kalau kita ganti X-nya sama dengan L, maka ini menjadi 0. Sehingga 0, ya, persamaan ini ya. Persamaan ini 0 sama dengan min setengah P L kuadrat tambah C1. Betul nggak? Pada X sama dengan L, apabila X-nya kita ganti dengan L, maka ini menjadi 0. Maka 0 sama dengan min setengah P L kuadrat tambah C1. Berarti ini kita balik, kita C1 sama dengan setengah P L kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi, kita pindah ke sini. Ini kepanjangan kita pendekin ya. Karena
banyak makan tempat. Nah, L-nya di sini. Sehingga persamaannya menjadi, ya, ini pindah ya, sini ya. dy per dx sama dengan min setengah px kuadrat tambah C1 nya segini, tambah langsung dimasukkan PL kuadrat. Dapat satu step. Nah, step berikutnya kita kan mau Y. Sorry, maaf, ini ada yang ketinggalan ya. Ini persamaannya, sorry. Ini EI di sini ya, jangan lupa. EI, jangan lupa. Ini EI, saya lupa, maaf. Nah, sekarang kita integralkan lagi. DY per dx, kalau diintegralkan, coba. EI, Y. Ya, ini diterangkan jadi Y. EIY sama dengan, ayo, min 1/6 PX pangkat 3. Itu enggak? Ya. Tambah setengah PL kuadrat X tambah C2. Tambah C2. Muncul lagi C2. Nah, muncul C2, kita seperti ini. Kita hitung berdasarkan kondisi batas yang ada. Apa kondisi batasnya? Boundary conditionnya pada X sama dengan 0, Y-nya adalah ada. Ya, adalah Y-nya ada. Sedangkan pada X sama dengan L, Y-nya sama dengan 0. Ya. Maka yang paling mudah adalah memakai persamaan ini. Kalau ini Y-nya kan belum tahu Y-nya berapa. Y-nya adalah yang akan dihitung. Tetapi pada X sama dengan L, Y-nya sama dengan 0. Ini kita masuk ke sini. Maka 0 sama dengan min 1/6 P L pangkat 3 tambah setengah P L, X-nya ganti dengan L pangkat 3 juga, tambah C2. Maka C2 sama dengan 1/6 PL pangkat 3 kurang setengah PL pangkat 3. Ya. C2 ini jadi plus, ini jadi minus ya. Jadi C2 sama dengan ini jadi setengah, itu kan 3/6, sama dengan min 2/6 min 1/3 PL pangkat 3. Ya kan? C2 sama dengan min 1/3 PL pangkat 3. Maka kita tulis ulang lagi secara lengkap. EI Y sama dengan min, ini ya, kita tulis ulang, min 1/6 PX pangkat 3 tambah setengah PL kuadrat X
kurang C2 kurang sepertiga P L pangkat 3. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya, defleksi maksimum ada di mana? Defleksi maksimum ada di pada X sama dengan 0. Ya. Pada X hapus saja ini. Pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1/EI dikali pada X sama dengan 0, coret, ini tinggal segini, min P L pangkat 3/3. Ya kan? Sehingga, nah betul yang tadi Y, aduh spidolnya habis ini, tunggu. Maka Y sama dengan min P L pangkat 3/3 EI. Nah ini dia. Tuh ya. Itu. Oke. Itu dulu. Kita lanjutkan berikutnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Dengan kasus yang sama seperti tadi, tapi posisinya kita ganti posisi, kita balik. Sekarang tumpuannya di kiri. Nah, ini porosnya atau bimnya, kemudian P-nya ada di ujung kanan. Berarti dia melendut di ujung kanan sebesar Y ya. Ini P, panjangnya adalah L, materialnya memiliki elastisitas E, kemudian penampangnya momen inersia I. Nah, dengan demikian X-nya dimulai dari kiri. Ini adalah X sama dengan 0, ini adalah X sama dengan L. Nah, ingat rumus yang tadi. Ya, pekerjaan pertama yang kita lakukan adalah membangun persamaan momen. Membangun persamaan momen ya. Momen sebagai fungsi X sama dengan itu. Apa persamaannya? Nah, untuk membangun persamaan momen, tentu kita buat DBB-nya dulu ya. Kita buat DBB-nya dulu. Nah, tumpuan di sini yang pasti menahan momen. Kemudian ada menahan reaksi tumpuan. Ini misalnya katakan A, ini katakan titik B, maka ini adalah R A. Ya. Nah, kemudian seperti yang tadi, supaya seimbang, M haruslah sama dengan P kali L. Ya, jadi P kali L memutar ke sini harus diimbangi oleh momen ke sini sebesar P kali L. Ya. P kali L, sedangkan ini adalah P. Nah, kalau kita, ini adalah M sebagai fungsi X. Ya, supaya seimbang, sigma momen di sini di X sama dengan 0, mx tambah PL kurang P kali X sama dengan 0. Maka mx sama dengan min Px kurang P
L. Itu ya. Min PX kurang PL. Ya. Maka diagramnya pada X sama dengan 0, momennya adalah min PL. Pada X sama dengan L, min PL kurang min PL jadi 0 kan? Nah, makanya tuh. Nah, persamaan inilah yang akan kita pakai, di mana apa tadi ingat? EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan MX. EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min PX kurang PL. Lanjutkan seperti yang tadi, di mana kita akan mencari Y. Untuk mendapatkan Y, kita integralkan 2 kali. Integral pertama sekali dulu, EI DY per DX sama dengan min setengah PX kuadrat kurang PLX tambah C1. Ya. Nah, kondisi batasnya, kondisinya pada X sama dengan 0, DY per DX-nya adalah, kemiringannya adalah 0. Maka sini aja. Boundary kondisinya pada X sama dengan 0, DY per DX-nya sama dengan 0. Pada X sama dengan L, DY per DX-nya sama dengan, ada ya, theta. Nah, maka biar lebih mudah, kita mengambil yang ini untuk menyelesaikan persamaan di atas. Kita masukkan X sama dengan 0, maka DY per DX-nya sama dengan 0. Ya, maka 0 sama dengan 0, ini jadi 0 kurang 0 tambah C1. Maka C1 sama dengan 0. C1 sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah EI, persamaan ini, EI DY per DX sama dengan min setengah PX kuadrat kurang PLX tambah 0. Nah, ini persamaan kemiringan. Nah, untuk mendapatkan Y, kita integral sekali lagi menjadi EI Y sama dengan, integralkan 1/6 P X pangkat 3 kurang setengah P L X kuadrat tambah C2. Ya. Masuk lagi kondisi batas. Apa kondisi batasnya? Pada X sama dengan 0, pada X sama dengan 0, apa yang diketahui di sini? Y sama dengan 0. Artinya tidak ada refleksi di sini kan? Pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Pada X sama dengan L, maka Y sama dengan, ada ya, sama dengan ada. Nah, kita ambil yang ini supaya mudah, karena kita butuh Y sama dengan 0. Kita buat 0 sama dengan, pada X sama dengan 0, 0 kurang 0 tambah C2, sehingga C2 juga sama dengan 0. Ya. Maka kita buat lagi EI
Y sama dengan 1/6 PX pangkat 3 kurang setengah PLX kuadrat tambah C2, 0. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi, Y sama dengan 1/EI kali 1/6 PX pangkat 3 kurang setengah PLX kuadrat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada X sama dengan berapa defleksinya maksimum? Apakah pada X sama dengan 0 atau X sama dengan L? Tentu jawabannya adalah X sama dengan L. Jadi defleksi maksimum ada pada X sama dengan L. Pada X sama dengan L, maka Y sama dengan 1/EI kali 1/6 PL pangkat 3 kurang setengah PL pangkat 3. Maka Y sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Ya, sama dengan yang tadi kan? Sama, cuman bedanya ada di ujung kanan. Ya. Nah, itu kita sudah mencontohkan 2 contoh soal. Coba ini Anda salin ya, Anda ikuti prosesnya, Anda catat, kemudian sebagai tugas diupload di Siakadu ya.